Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang menjawab 5 soal, yaitu tentang kasus anak-anak yang ada di SMK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaisar Firdaus dengan NIM 06121282429046 sebagai narasumber, dan teman saya Joshua Sidabalok dan NIM saya 06121282429040. Jadi di sini saya punya pertanyaan kepada saudara Kaisar. Menurut siswa SMK lah, gimana? Apakah saudara Kaisar bisa menanggapi pertanyaan saya? mungkin bisa. Di sini saudara, saya punya 5 pertanyaan dan kita masuk saja ya, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi saudara, setiap manusia itu adalah unik, ya kan? Ya. Kita tahu itu. Jadi manusia ini diciptakan dengan berbagai perasaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan manusia dengan lainnya. Nah, ada nih seorang siswa yang namanya Budi. Budi ini adalah seorang siswa yang masuk ke SMK yang tinggal di kotanya. Nah, siswa tersebut telah memilih masuk ke SMK karena saran dari keluarganya. Jadi alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarga termasuk keluarga yang kurang mampu. Ini keluarga ini memang kurang tidak mampu begitu, saudara. Jadi sehingga ada kesulitan hingga dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti kuliah gitu. Jadi di sisi lain Budi ini sebenarnya dia tidak berbakat di jurusan SMK ini karena dia berbakat di bidang komunikasi, untuk masuk ke sekolah yang memang inilah komunikasi yang bagus. Lebih fokus ke komunikasi ya. Iya. Jadi sebagai seorang pendidik, pertanyaan saya, saudara. Jadi sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensinya pada dirinya? Nah, kalau ngomongin kasus si Budi ini memang cukup kompleks ya situasinya. Tapi justru disinilah peran kita sebagai pendidik benar-benar diuji. Jadi gini, pertama-tama yang paling penting adalah kita harus duduk bareng dulu sama si Budinya. Ajak ngobrol pelan-pelan, bukan sebagai guru yang menasihati, tapi sebagai orang yang benar-benar mau dengerin dia. Terus kita tanyakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang sekolahnya sekarang. Kayak berkeluh kesah gitu ya? Ya, lebih dekat kan. Iya. Dan apa harapan dia ke depannya. Kadang kan dengan didengar aja tuh hati anak bisa sedikit lebih ringan dan tenang gitu. Ya karena berkomunikasi secara langsung bisa keluh kesah gitu ya. Ya. Nah, setelah itu kita bisa bantu dia untuk melihat kalau meskipun jurusan SMK yang sekarang mungkin nggak sesuai sama bakat atau minatnya, tapi bukan berarti itu jadi penghalang buat dia berkembang di bidang yang dia suka gitu. Misalnya nih, dia suka komunikasi. Nah, komunikasi itu kan sebenarnya skill yang bisa dipakai di mana aja gitu. Iya. Jadi kita bisa dorong dia buat aktif di kegiatan sekolah yang berkaitan, seperti ikut organisasi, jadi MC atau bikin konten Kreator, Ya, jadi konten kreator bagi gitu video gitu ya. atau mungkin bisa ikut lomba pidato gitu kan, seperti lomba-lomba yang diadain di sekolah. Dan dari situ dia tetap bisa mengasah kemampuan komunikasinya walaupun jurusannya itu SMK kan, nggak sesuai sama itu dia. Iya. Nah, terus kita juga bisa bantu dia cari informasi beasiswa pelatihan gratis gitu yang bisa diikuti di luar jam sekolah. Sekarang kan banyak tuh pelatihan daring atau online yang nggak perlu biaya besar. Kayak les-les. Ya, banyak itu udah secara online kan, tapi manfaatnya besar. Misal belajar public speaking ya, dia kan komunikasinya bagus katanya. Teknik wawancara atau bahkan bikin podcast gitu. Iya. Terus kita bisa bantu dampingin dia nyari info itu, atau mungkin kenalin dia ke orang-orang yang berkecimpung di bidang itu
agar komunikasinya jadi lebih bagus kan, dia tetap punya jalan buat ngejar mimpinya walaupun dia di SMK yang bukan passion dia kan. Dan satu hal lagi itu mungkin yang gak kalah penting ya, kita harus bantu dia buat berdamai dulu dengan kondisinya sekarang. Kita bisa bilang ke dia, Budi, hidup itu kadang gak langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi bukan berarti kamu berhenti mimpi. Kamu bisa tetap jadi hebat dengan jalan yang kamu pilih sekarang. Gitu. Jadi dia gitu ya. Iya, beri motivasi gitu kan, dorongan. Jadi dia nggak ngerasa gagal atau menyerah, tapi justru termotivasi untuk cari celah supaya dia bisa berkembang kan. Nah, jadi intinya kita tuh nggak bisa langsung ubah kondisi keluarga atau sekolahnya, tapi kita bisa bantu ubah cara pandang dia dan semangatnya kayak gitu. Mungkin itu saja, saudara. Terima kasih atas Ya. jawabannya saudara Kaisar. Dan ini ada nih pertanyaan kedua lagi. Dari ini mungkin berbeda lagi ya dari kasus Budi yang tadi. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Jadi menurut Anda jika seseorang siswa, sebut saja namanya Andi ya, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera ini, Ya. ia mampu merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik gitu. Di bidang teknik Di lah ya. bidang teknik gitu. Hanya saja ya orang tuanya tidak percaya diri, dia pemalu, overthinking, dan dia pun selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Iya, iya. Dia takut keputusan yang dia buat akan ditolak oleh orang lain. Jadi pertanyaan saya yang mau cerita di sini, sebagai seorang pendidik, apalah solusi yang bisa Anda berikan terkait kasus ini, terkait kasus Andi, sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensinya. Oh, sebagai seorang pendidik lagi nih. Iya. Nah, kalau ngomongin soal Andi ini, rasa itu banyak juga anak-anak yang punya cerita mirip kayak dia kan, pintar, punya bakat, tapi sayangnya belum percaya sama dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya tantangan yang sering juga ditemui di dunia pendidikan. Nah, kalau saya jadi guru ya, mungkin langkah pertama yang akan dilakuin itu tentu bangun hubungan yang nyaman dulu sama dia, sama si Andi tadi. Gak langsung ngomongin soal percaya diri, Gak langsung to the point gitu. iya, gak langsung bilang gitu, tapi lebih ke ngajak ngobrol santai dulu, bikin dia ngerasa aman buat cerita, dan ya pendekatan kayak gitu. Soalnya anak seperti Andi ini biasanya butuh rasa aman dulu supaya dia bisa terbuka gitu. Nah, setelah mulai dekat sama si Andi tadi, barulah pelan-pelan dikasih pemahaman ke dia bahwa rasa ragu, overthinking atau takut ditolak itu hal yang wajar kan, sebagai manusia lah ya. Banyak orang hebat juga pernah ada di posisi yang sama. Nah, tapi yang bikin mereka maju adalah karena mereka tetap jalan walaupun takut. Bahkan aku kasih contoh ya, mungkin dari dunia teknik juga, tantangan tokoh-tokoh yang dulu pemalu atau nggak percaya diri gitu, tapi akhirnya sukses. Iya, kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan gitu kan. Terus aku akan kasih si Andi ini ruang-ruang kecil buat nunjukin kemampuannya gitu. Misalnya kasih dia proyek ini sesuai bidang teknik yang dia suka kan, karena dia sukanya teknik tadi. Dan minat dia kerja sama tim, tapi jangan langsung tugas berat gitu, kasih yang ringan dulu. Iya, biar mulai belajar dulu dari hal kecil. Ya, gitu. kasih yang ringan dulu biar dia bisa rasain sukses di hal-hal kecil. Lama-lama juga dari keberhasilan itu, rasa percaya dirinya bakal tumbuh sendiri gitu. Dan yang nggak kalah penting ya, kita harus bantu Andi untuk belajar ambil keputusan. Mungkin dengan cara diskusi bareng, misalnya kayak, menurut kamu gimana kalau kita kerjain proyek ini, kamu setuju nggak gitu kan, atau punya ide lain gitu, tanyain sama dia. Jadi dia dilatih buat menyuarakan pendapat dan merasa suaranya penting gitu, biar dia didengarkan dulu. Dan aku juga bakal ngajarin dia buat berdamai sama penolakan. Kadang kita tuh takut ambil keputusan karena takut ditolak kan.
Nah padahal ditolak itu hal yang biasa dalam hidup. Ya biasa kayak Iya, dari ditolak kan. penolakan ya gitu. Terus kita bisa bantu dia lihat bahwa ditolak itu bukan berarti gagal, tapi kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik lagi. Ya, belajar dari kesalahan. Iya. Dan tentu saja support harus terus jalan. Kasih pujian kalau dia berhasil, sekecil apapun itu kan. Iya itu sangat berdampak soalnya. Iya. Tapi juga didampingi kalau dia gagal, biar dia tahu dia nggak sendiri gitu. Ini saja. Oh, memang hebat sekali dari jawaban dari saudara Kaisar ini ya, untuk menurut dari cerita-cerita berikut ini. Jadi boleh nggak Pak? Saya bertanya lagi tentang Boleh ini, Pak? dong pasti. Oh, terima kasih Pak. Dari makan dulu. Iya Pak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya itu Pak. Nah, dan ini jika siswa SMK itu cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum nih, Ya, sedangkan ketika- ketika teoris siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Paling males itu ya. Iya, jadi ada beberapa teori tanpa praktikum yang disebut lumpuh. Praktik tanpa teori Sebut buta. di itu ya, Ya. disebut buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik lagi nih membuat Ini ya. strategi SMK. pembelajaran dan membuat motivasi siswa dan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Baik. Kalau ngomongin anak SMK nih ya, memang kebanyakan anak SMK itu lebih semangat kalau udah di praktek, pegang alat, bongkar pasang gitu, atau langsung praktik lapangan lah. Tapi giliran masuk ke materi teori, apalagi yang hitung-hitungan, langsung banyak ngeluh gitu, bahkan ngantuk sampai bilang ada, "Pak, ini bukan kuliah." Langsung Kalau- malas-malas. Iya, gitu langsung ya. malas dia. Terus kalau saya jadi gurunya, mungkin bakal coba ubah cara ngajar teori biar lebih nyambung sama praktik yang mereka suka. Jadi dengan teori berdiri sendiri, tapi benar-benar dikaitkan ke dunia nyata dan praktik gitu. Misalnya nih, kalau lagi ngerjain teori listrik, jangan langsung kasih rumus atau definisi, tapi mulai dari studi kasus kecil dulu. Misalnya nih, gimana sih cara kita bikin listrik di rumah biar nggak gampang jepret kan, Iya, turun gitu. dan langsung turun. Ya. Nah dari situ baru masuk ke teori tentang beban listrik, arus, daya, dan sebagainya lah ya. Iya. Anak-anak itu biasanya lebih nyambung kalau teorinya dikaitkan sama hal yang mereka temui di kehidupan sehari-hari gitu. Terus mungkin aku juga pakai pendekatan project based learning gitu kan, udah umum lah sekarang. Jadi misalnya dalam satu semester anak-anak punya proyek yang mereka kerjakan secara bertahap. Nah di setiap tahap ada teori yang harus mereka pahami supaya proyeknya jalan. Jadi belajarnya itu nggak kayak belajar teori aja gitu, tapi lebih kok kayak misalnya, oh iya kita nih butuh supaya alat kita bisa jalan. Itu secara nggak langsung bikin mereka lebih tertarik untuk ngulik teorinya gitu. Nah bisa juga dikombinasikan dengan model belajar kelompok. Anak-anak SMK tuh biasanya lebih senang kerja bareng daripada sendirian gitu. Nah kalau aku nih manfaati itu dalam kelompok, mereka bisa diskusi, tukar pikiran, dan saling bantu paham teori. Kadang yang awalnya dari awalnya males, malah jadi semangat karena dia nggak mau ketinggalan dirinya gitu. Tidak ketinggalan menerima Iya. pada ini ya. Dan juga jangan lupa kita tuh juga bisa manfaatin media belajar gitu yang lebih visual atau interaktif, misalnya pakai video, simulasi, atau bahkan animasi kan udah banyak sekarang. Jadi teori yang awalnya rumit bisa jadi lebih mudah dipahami kalau divisualisasikan. Bahkan sekarang banyak aplikasi yang bisa bantu simulasikan konsep teknik, termasuk yang berhubungan dengan hitungan mungkin karena dia nggak suka tadi. Nah yang terakhir yang nggak kalah penting ya, penting juga sebenarnya buat kasih apresiasi, bukan cuma buat hasil praktik,
Iya. tapi juga buat proses belajar teorinya. Jadi anak-anak itu kalau dikasih pengakuan atau pujian walau cuma bilang misalnya, nah gitu dong pahamnya makin oke. Iya. Itu efeknya bisa besar banget buat motivasi mereka. Ini itu saja. Menarik sekali untuk jawaban saudara Kaisar ini. Jadi kita masuk ke pertanyaan keempat ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi nih. Hidup ini kan unik. Jadi Unik ya ini. iya, seperti Anda lah unik begitu. Jadi kita yang menjalani dan Tuhan yang menentukan. Dua orang lain yang berkomentar begitu. Ya, orang lain yang komentar. Jadi terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali ia melihat kita dan mendengar kita. Jadi ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Judge gitu ya. Judge gitu. Judge kita lah. Judge. Jadi ada suatu cerita ini di mana ada seorang siswa yang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Jadi ceritanya dia ini lagi ngerantau. Jadi orang-orang di sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan beban orang tua. Justru dianggap jadi beban lah. Iya begitu. Jadi sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lain begitu kan, yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Iya, jahat sih. Jadi jika kalian berada di posisi tersebut, apalah yang harus kalian lakukan? Dan jika posisi kalian ini sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang Anda berikan kepada siswa tersebut? Nah, mungkin ini cukup bikin nanti campur aduk ya. Ya, Kita ini sangat campur aduknya Pak. karena kita tuh lagi berjuang, punya niat baik buat sekolah gitu, Ya. pengen ngebanggain orang tua juga, malah dapat omongan yang nyelekit gitu di hati dari orang sekitar. Padahal kan belum tentu mereka juga tahu perjuangan kita tuh gimana gitu. Iya juga. Nah kalau aku pribadi nih, ada posisi siswa itu jujur pasti sedih sih kalau posisi itu. Namanya juga manusia kan, dengar omongan negatif apalagi orang dekat itu pasti kepikiran. Tapi pelan-pelan aku bakal belajar buat gak terlalu ambil hati. Soalnya gini, kalau kita terlalu sibuk mikirin omongan orang, nanti kita malah berhenti jalan gitu. Ya, padahal hidup kita kan nggak selalu tentang mereka gitu kan, kita yang jalan, bukan mereka gitu. Nah kalau sebagai pendidik mungkin aku bakal peluk dulu sih, dirangkul lah. Dirangkul begitu. Nah, atau cara via mungkin nggak terlalu bisa ya, tapi maksudnya aku bakal hadir sebagai orang yang dengerin dulu keluh kesahnya. Anak ini tuh butuhnya tempat cerita, bukan tempat menghakimi. Dan aku juga bakal bilang ke dia, kamu tuh hebat karena berani melangkah. Banyak orang-orang yang cuma bisa berkomentar gitu, tapi nggak punya keberanian buat ngambil langkah kayak kamu. Nah terus aku juga bakal ingetin kalau omongan orang itu nggak menentukan masa depan kita. Ya betul sekali Pak. Nah kita yang menjalani bukan? Iya benar. Yang bisa nentuin ya usaha kita sendiri, semangat kita, dan tentu campur tangan Tuhan lah yang pasti. Juga bakal kasih motivasi mungkin kalau semua orang sukses itu dengerin omongan orang dulu, mungkin mereka nggak akan jadi siapa sekarang, tapi mereka fokus, tahan telinga, dan buktiin lewat hasil kamu juga bisa kayak gitu ya. Dan mungkin aku juga bakal bantu dia buat tetap semangat gitu. Mungkin dengan bantu cari solusi bareng, kalau misalnya di biaya mungkin kan bisa dibantu dikit, bisa kita arahkan ke program beasiswa, kerja part time, atau bentuk bantuan lainnya. Yang penting dia tahu kalau dia masih ada harapan dan dia nggak sendiri gitu. Dan yang paling penting aku akan ngajarin dia buat tetap hormat dan rendah hati meski dihujat. Memang kadang dunia suka ngetes kita lewat omong-omongan pedas gitu, tapi justru itu yang bikin kita kuat. Nanti kalau dia udah sukses, omongan itu bakal jadi cerita inspiratif buat orang lain. Jadi intinya jangan biarin komentar orang lain merusak langkah kita gitu. Karena kita punya tujuan, kita punya semangat, dan kita punya nilai diri yang nggak bisa ditakar dari orang-orang sekitar kan.
tetap jalan walaupun pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Ini itu saja. Nah, menarik sekali jawaban-jawaban dari saudara Kaisar ini. Jadi ini Pak, saya punya pertanyaan terakhir nih, paling paling inti lah dari semuanya. Ya. Jadi pertanyaannya, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih semangat dan berbahagia menjalani hidup ini? Nah mungkin sederhana ya kata-kata dari saya ini, yang bikin saya semangat itu gak usah ambil jauh lah contohnya. Katanya itu kayak ini, hidup itu kayak naik sepeda. Nah, Supaya tetap seimbang kamu harus terus bergerak. Ngerti nggak? ngerti Pak. Ya kan gitu kalau naik sepeda. Naik sepeda memang harus Iya jalan terus, kalau jalan kita stop kan terus. nggak jalan ya. Iya. Kadang kita ngerasa pengen berhenti aja tuh, malas-malasan seharian, bahkan nyerah sama keadaan gitu. Tapi ternyata selama kita masih mau bergerak, sekecil apapun langkahnya itu udah cukup buat bikin hidup kita tetap berjalan. Nah nggak harus langsung lari kenceng, tapi jalan pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting kita tuh nggak berhenti. Intinya stabil gitu. Nah selain itu aku juga percaya banget nih kalau yang namanya proses, kadang kita suka ngebandingin hidup kita sama orang lain kan, ngerasa kok mereka udah sampai titik tertentu, kita ketinggalan kan, sementara kita masih sini-sini aja. Tapi aku belajar buat lebih sabar dan percaya kalau setiap orang tuh punya waktunya sendiri buat bersinar. Kayak bunga di taman lah, nggak semuanya mekar barengan kan. Iya. Nah ada yang mekar duluan, ada juga yang belakangan, tapi semuanya akan indah pada waktunya ini. Jadi kalau lagi ngerasa capek atau kehilangan semangat tuh, aku suka bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kita hari ini mungkin berat, tapi besok pasti akan menjadi lebih baik. Karena hidup itu gak harus selalu mulus. Yang penting kita tetap berusaha dan gak lupa buat bahagia sama hal-hal kecil di sekitar kita. Nah jadi intinya, jangan terlalu keras lah sama diri sendiri. Nikmati prosesnya, syukuri setiap langkah, dan jangan lupa kasih apresiasi ke diri kita sendiri. Kita tuh udah hebat sampai di titik ini. Jadi kita harus semangat terus. Kita semua berproses dan pasti bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Terima kasih Pak atas semua jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Jadi saya sangat terkesan dengan jawaban-jawaban Ya. dari pertanyaan yang saya berikan kepada saudara. Sangat menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.